Halo, selamat datang kembali di channel Kode 187. Pada video ini, kita bakal bahas satu kasus yang benar-benar mind-blowing dan tentunya tragis banget. Ini bukan cerita fiksi, tapi kejadian nyata yang dialami sama Tiara Angelina Saraswati. Tiara ini berasal dari Desa Made, Kabupaten Lamongan. Bayangin ya, dia ini dari keluarga yang sederhana banget. Bapak ibunya tuh pedagang sempol keliling di alun-alun Lamongan. Tapi salutnya, meski ekonominya pas-pasan, orang tuanya effort banget buat nyekolahin Tiara sampai ke bangku perkuliahan. Di tahun 2018, Tiara akhirnya merantau buat kuliah di Universitas Trunojoyo, Madura dengan mengambil jurusan manajemen. Di kampus inilah Tiara ketemu sama cowok yang namanya Alfi Maulana. Alfi ini juga anak rantau yang berasal dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tapi Alfi ini udah lama sekolah pondok pesantren daerah Jombang sejak SMA. Kalau dilihat dari track recordnya pas sekolah, Alfi ini tipe cowok yang baik, pendiam, penurut, dan gak pernah neko-neko. Mereka jadian di tahun 2020. Hubungan mereka awalnya adem ayem. Tiara fokus kuliah dan Alfi kuliah sambil kerja serabutan. Singkat cerita, Tiara ini emang otaknya encer banget. Dia lulus duluan di tahun 2023 dengan IPK 3,75. Kumlot pula, keren gak sih? Sementara, si Alfi baru lulus setahun kemudian tahun 2024. Nah, kehidupan sebenarnya baru dimulai ketika mereka mutusin buat pindah ke kota Surabaya sekitar bulan April 2025. Pas pindah ke kota Surabaya, mereka nyari kosan di daerah Lidah Wetan, Lakar Santri. Kosannya itu 2 lantai. Nah, biar dibolehin tinggal bareng sama pemilik kos, mereka nekat ngaku kalau sudah menikah. Alasannya klise banget. Buku nikahnya ketinggalan di kampung. Pemilik kos yang percaya aja akhirnya ngizinin. Padahal mah itu cuma taktik mereka biar bisa kumpul bersama. Di Surabaya ini, Tiara lebih banyak di kosan. Sementara si Alfi jadi tulang punggung. Karena nyari kerja kantoran susah, Alfi akhirnya nari ojek online, memakai motor NMAX-nya. Di fase ini, hubungan mereka mulai terasa toksik. Masalah utamanya klasik, ekonomi dan gaya hidup. Alfi yang cuma driver ojol sering kewalahan memenuhi gaya hidup Tiara yang katanya agak hedon. Menurut pengakuan Alfi, Tiara sering menuntut untuk dibelikan barang-barang branded. Puncaknya, Tiara minta dibeliin HP Samsung Galaxy Z Flip terbaru seharga 15 juta rupiah. Alfi sampai harus kerja rodi, ngumpulin duit dari ngojol plus kerja sampingan yaitu motong hewan pas Idul Adha cuma buat nurutin gengsinya Tiara. Nggak cuma masalah duit, komunikasi mereka juga makin hancur. Tiara sering marah-marah kalau Alfi pulangnya telat sehabis nari ojol. Parahnya, Alfi sering dikunciin dari luar rumah, nggak dibolehin masuk. Kebayang nggak sih? Lo udah capek kerja seharian di jalanan, panas-panasan demi ayang. Nah, pas pulang malah dikunciin. Kejadian ini sering banget dan bikin dendam Alfi numpuk pelan-pelan. Tapi anehnya, di balik keributan itu, mereka sempat merencanakan lamaran pas Idul Adha 2025. Dan mereka berdua sering healing bareng ke daerah Pacet, Mojokerto. Ternyata tempat healing favorit mereka ini bakal jadi lokasi pembuangan jasad di masa depan. Serem banget gak sih? Semua kekesalan yang dipendam Alfi akhirnya pecah pada tanggal 30 Agustus 2025. Malam itu, sekitar jam 9, Alfi pamit mau jemput adiknya di Bandara Juanda. Dia sudah bilang bakal pulang telat karena abis dari bandara, dia harus nganter adiknya ke pondok di daerah Jombang terlebih dahulu. Itu rutenya jauh loh. Surabaya, Juanda, Jombang, Surabaya lagi. Total dia nyetir berjam-jam loh. Alfi baru nyampe balik di kosan sekitar jam 12 malam, alias tengah malam.
Kondisi badan udah remuk redam, capek parah. Nah, pas mau masuk, pintunya dikunci sama Tiara dari dalam. Alfie ngetuk pintu, nelpon, chat, gak ada respon sama sekali dari Tiara. Dia terpaksa nunggu di teras kayak orang bego selama 1 jam. Baru di jam 1 pagi, Tiara buka pintu. Bukannya nyambut pacarnya yang capek cari duit atau habis perjalanan jauh, Tiara malah ngomel-ngomel dan marah karena Alfie telat pulang. Di detik itulah, setan lewat. Alfie yang udah capek fisik plus capek hati karena sering diginiin, langsung meledak emosinya saat itu. Mereka cekcok hebat. Alfie numpahin semua unek-uneknya soal gaya hidup Tiara yang boros dan sifatnya yang temperamen. Tiara yang males dengerin, kemudian ninggalin Alfie naik ke lantai 2 sambil ngatain Alfie. Wah, itu trigger banget buat Alfie. Dia langsung lari ke dapur buat ngambil pisau dan ngejar Tiara ke kamar atas. Tanpa pikir panjang, Alfie nyerang Tiara di leher sampai cewek itu kehabisan nafas dan meninggal di tempat. Setelah sadar Tiara udah nggak bernyawa lagi, Alfie panik setengah mati. Dia bingung gimana caranya menyembunyiin jasad pacarnya. Otak kriminalnya jalan karena dia punya pengalaman kerja di pemotongan hewan. Dia mutusin buat melakukan hal yang gila banget. Ya, mutilasi. Dia bawa jasad Tiara ke kamar mandi lantai 1. Di sana, selama 2 jam penuh, dia motong-motong tubuh pacarnya sendiri memakai pisau daging, gunting dahan, dan palu. Nggak tanggung-tanggung loh. Tubuh Tiara dipotong menjadi 554 bagian kecil-kecil. Gila, ini sih udah psiko level akut. Sekitar jam 4 subuh, dia masukin potongan-potongan itu ke dalam kantong plastik kresek. Dia bersihin semua jejak darah di lantai, tangga, dan kamar mandi sampai kinclong seolah nggak kejadian apa-apa. Saking capeknya, dia sempat ketiduran di tangga. Kemudian bangun saat sore hari. Dia bingung mau buang kemana. Awalnya, dia coba buang ke rumah kosong depan kosan lewat atap. Tapi karena takut bau busuknya kecium tetangga, dia ambil lagi bungkusan itu. Akhirnya, dia ingat tempat healing mereka. Jalan Pacet sampai Cangar. Kondisi jalannya yang sepi dan dia hafal medannya. Tapi karena barang buktinya banyak dan berat, dia nggak bisa bawa sekaligus naik motor. Kemudian, dia bagi jadi 3 wadah. 2 plastik besar dan 1 tas ransel. 1 plastik dia tinggal di kosan, kemudian sisanya dia bawa. Di tengah hutan daerah desa Sendi Mojokerto, dia buang potongan tubuh Tiara dengan cara disebar ke semak-semak sama kayak buang sampah, biar gak gampang ditemuin oleh orang. Kejahatan itu gak ada yang sempurna, gengs. Tanggal 1 September pagi, ada seorang warga yang lagi mencari rumput, nemuin potongan daging. Awalnya dikira daging hewan jadi dibiarin saja. Tapi beberapa hari kemudian, tanggal 6 September, warga itu balik lagi dan nemuin potongan telapak kaki manusia. Atas penemuan itu langsung membuat geger satu desa. Polisi dan relawan gercep datang ke lokasi. Awalnya, polisi hanya nemuin 63 potongan kecil, tetapi identitasnya belum ketahuan. Pada sore harinya, dengan bantuan anjing pelacak K9, mereka nemuin potongan jari tangan. Nah, dari sidik jari inilah, akhirnya ketahuan kalau korban adalah Tiara Angelina Saraswati. Polisi kemudian langsung ngabarin orang tua Tiara yang berada di Kabupaten Lamongan. Pecah tangis keluarga Tiara, anak kebanggaannya mereka kuliahin tinggi-tinggi, malah pulang tinggal nama dengan kondisi yang mengenaskan. Kemudian, polisi langsung ngejar Alfie ke kosannya di daerah Surabaya. Pas digerebek jam 8 malam, Alfie lagi santai duduk di kosan. Chill banget, kayak nggak ada dosa. Pas mau ditangkap, dia sempat mau kabur dan ngelawan. Akhirnya, dor! Polisi nembak kedua kakinya sampai lumpuh. Di kosan itu, polisi nemuin sisa 1 bungkusan potongan tubuh yang disimpan di laci lemari.
Gila nggak tuh? Tidur bareng potongan tubuh pacarnya berhari-hari. Alfi pun kemudian ngakuin semuanya. Termasuk nunjukin satu bungkusan lagi yang dia kubur di rumah kosong di depan kosan mereka. Total, ada 554 bagian tubuh yang berhasil ditemui. Alfi sekarang lagi nunggu proses hukum. Dia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Karir hancur, masa depan gelap. Sementara, jenazah Tiara dimakamkan di kampung halamannya pada tanggal 9 September setelah otopsi selesai. Dari cerita ini, kita belajar banyak banget, gengs. Yang pertama, jangan pernah maksain gaya hidup kalau emang dompet nggak sanggup. Hedonisme itu bisa jadi racun dalam hubungan kita sama pacar. Kedua, komunikasi itu kunci. Emosi yang dipendam secara terus-menerus itu bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan bisa menghancurkan segalanya. Dan yang paling penting, kalau hubungan sudah toksik, mending udahin aja baik-baik daripada berakhir tragedi seperti ini. Semoga Tiara tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Stay safe dan pintar-pintar cari pasangan ya. See you next video.